Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru ini. Berkati kami satu hari ini. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan harian Rabu 13 Mei 2026 tertulis di Yakobus 2 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dalam bahasa Batak dikatakan, hapor seaonipe songonido, anggo suadong pangulaunna, naung matedo hadiriunna, ima sahatmat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, iman yang mati seringkali tidak terlihat seperti kejahatan besar, tapi seperti pengabaian, rasa abai, atau ketidakkonsistenan antara apa yang kita yakini dengan apa yang kita lakukan. Tidak cukup dengan kata-kata, aku beriman, tapi tanpa perbuatan. Misalnya, kita menghormati orang-orang tertentu saja, orang yang berkuasa, tapi tidak peduli dengan orang atau petugas pengambil sampah yang datang ke rumah kita. Tidak mau sedikit memberi tip kepada kurir paket atau ojek online. Seperti kesenjangan sosial yang terjadi dalam nas ini. Jemaat lebih menghormati orang kaya dan mengabaikan orang miskin. Mereka ngaku beriman, tapi perilaku mereka diskriminatif. Beberapa orang berpikir bahwa karena selamat oleh iman, maka perbuatan tidak lagi penting. Dan Yakobus meluruskan bahwa iman yang sejati tidak diam saja, melainkan berbuat. Iman seharusnya bergerak. Bapak Ibu, tubuh tanpa roh adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita nyalakan iman kita. Iman yang menyala itu bukan hanya di kepala dan perasaan saja, tapi turun ke tangan, bergerak, berbuat nyata. Bagaimana iman yang menyala? Misalkan saja situasinya ada tetangga yang sakit, lalu kita bilang, semoga cepat sembuh ya. Tidak cukup hanya kalimat, mari bergerak. Perbuatan nyatanya adalah mengantarkan buah atau bubur, menjenguk yang sedang sakit, atau mengantarkan ke rumah sakit. Jika situasinya kerja kantor menumpuk, kita bilang Tuhan pasti beri kekuatan. Ya, harus ada perbuatannya, bekerja dengan jujur dan tidak mengeluh di sosial media atau kepada siapapun. Jika situasinya melihat orang susah, kita mengatakan kasihan sekali mereka ya. Tidak cukup dengan kata-kata, ada tindakan nyata yaitu bantu, beri makanan atau uang dengan sopan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian sang suami jika melihat istri yang melakukan kerja rumah, sudah lelah merawat anak, lalu bilang, kasihan sekali istriku kelelahan. Tidak hanya kata-kata, tunjukkan tindakan dengan, yuk bantu cuci piring, sapu rumah, jaga anak, itu menjadi suami yang super sekali. Kemudian jika ada rekan kerja atau keluarga yang menyakiti hati, kita berkata, kuatkan aku untuk tidak mendiamkan mereka. Dan ada perbuatan, kita tetap menyapa mereka lebih dulu dan menawarkan bantuan walaupun mereka menyakiti hati kita. Bapak Ibu, iman yang berbuat tidak harus selalu tentang uang atau hal-hal besar. Seringkali iman yang paling hidup ditemukan dalam kesabaran, kejujuran, dan keramahan yang konsisten setiap hari. Iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Iman yang menyala adalah telinga mendengar, hati bergerak, tangan bekerja. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami. Tidak cukup hanya beriman, tetapi berbuat. Ajar kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu, supaya kami kuat melakukan firman-Mu, supaya kami bertindak, bereaksi, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Jika kami lalai Tuhan melakukan firman-Mu, Roh Kudus-Mu mengingatkan kami, di tengah keluarga, di tengah masyarakat dan gereja, kiranya kami terus berbuat kebaikan.
Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.